visitasi lapangan. Nah, kita sudah diskusi beberapa hari yang lalu tentang PDDT ini. Nah, berikutnya Ibu Bapak sekalian, katakanlah Ibu Bapak memiliki hal-hal yang perlu diketahui oleh masyarakat umum, baik itu berkaitan dengan sumber daya manusia, ada suatu ahli tertentu di unit yang Ibu Bapak pimpin, tetapi keberadaan mereka tidak diketahui oleh masyarakat. Nah, kemudian untuk tridharma yang ada, yang dihasilkan di unit Ibu Bapak sekalian, baik itu bersifat jurnal-jurnal, ya, teknologi tepat guna, atau kan yang bersifat-sifat ilmiah lainnya, dan perlu disosialisasikan di masyarakat. Nah, bagaimana caranya sehingga masyarakat menjadi tahu, itu juga ya harus kita lakukan ke depan ini. Sebagaimana target dari tim Webometrik ini, jadi tingkat citasi di universitas oleh internal kita dengan teman-teman eksternal kita itu semakin banyak. Nah, maka dari itu Ibu Bapak sekalian, ternyata berkaitan dengan itu ada hal-hal yang selama ini yang tidak kita ketahui, mestinya kita lakukan ke depan, sehingga nanti dengan demikian tingkat citasi oleh orang luar terhadap Universitas Udayana, ya, dengan keberadaan beberapa teman-teman yang ahli di bidangnya dan sebagainya itu semakin banyak. Nah, di samping itu Ibu Bapak sekalian, di zaman sekarang ini di mana tidak memungkinkan kita ketemu dengan mahasiswa secara langsung di kampus, mudah-mudahan webinar Webometrik ini juga tidak terlalu banyak menghindarkan kita dari pembuangan waktu yang tidak perlu. Nah, apabila nanti Ibu Bapak sudah memahami apa yang harus kita lakukan berkaitan dengan citasi, PDDikti, keberadaan kita, supaya ditindaklanjuti di unit masing-masing, sehingga pada akhirnya nanti rekognisi Universitas Udayana oleh masyarakat luar itu semakin meningkat. Itulah konteksnya. Nah, dalam kesempatan ini kita juga sudah undang pimpinan unit dari Bapak Ibu para dekan, Bapak Direktur Pasca Sarjana, Wakil Dekan, Wakil Direktur, kemudian beberapa teman-teman yang membantu di tingkat prodi kita hadirkan, sehingga nanti di unit masing-masing terbentuk sinergitas pembagian tugas di mana Ibu Bapak bisa melakukan secara bersama-sama, sehingga apa yang diharapkan oleh pimpinan, dalam hal ini Ibu Rektor, itu bisa dijalankan secara lebih baik di waktu-waktu yang akan datang. Dan sekali lagi, webinar ini niscaya tidak akan ada artinya kalau memang kalau ternyata nanti kita tidak dilanjuti. Maka dari itu, mudah-mudahan webinar ini memberikan kita pemahaman apa yang kita perlu dilakukan ke depan, nah, kemudian kita bisa menindaklanjuti apa yang harus kita kerjakan, baik di tingkat universitas, di tingkat fakultas, tingkat prodi, dan unit-unit terkait lainnya. Sekali lagi, terima kasih atas kehadiran Ibu Bapak dalam webinar ini. Mudah-mudahan ke depan kita akan semakin baik, dan niscaya kontribusi Ibu Bapak sekalian terhadap kemajuan institusi kita Universitas Udayana akan semakin nyata. Tentu hal-hal dalam kesempatan ini barangkali informasi-informasi masih yang kita perlukan untuk perbaikan ke depan, itu juga nanti kita menjadi target kita supaya kita bersama-sama maju bersama-sama, ya Ibu Bapak sekalian, dan bagaimana tim Webometrik ini yang diketuai oleh Bapak Sukodarmiko, ada Ibu Lina di situ, Bapak Dewa Bayu, nah kemudian ada teman-teman dari UI dan seterusnya itu, supaya mereka bisa melakukan tugas sebagaimana yang kita harapkan. Waktu akan tetap berjalan, tetapi apa yang akan kita lakukan ke depan supaya terukur. Nah, dalam konteks itu, dari Ibu Bapak sekalian, mudah-mudahan ke depan tidak memerlukan waktu yang terlalu banyak untuk kita melakukan hal-hal yang terbaik berkaitan dengan sosialisasi kita berkaitan dengan keberadaan Universitas Udayana. Nah, tentu Bapak sekalian, kalau Tridharma kita lakukan secara konsekuen, ya sesuai dengan target-target yang kita dapatkan, ya kemudian dengan sendirinya nanti Webometrik kita akan semacam bonus karena pelaksanaan di segala
kegiatan berkaitan dengan Tridharma sudah semakin baik. Terima kasih sekali lagi tim Webometrik, kemudian narasumber dan ibu bapak sekalian yang saya hormati, dan sekarang sudah 210 orang, ini kira-kira webinar yang terbanyak yang pernah saya lakukan di internal Universitas Udayana. Sukses untuk semua ibu bapak sekalian, jaga kesehatan, mudah-mudahan kita bisa melakukan TIKAS kita semakin baik di waktu-waktu yang akan datang. Terima kasih, dan dengan demikian atas nama Ibu Rektor, webinar dalam rangka peningkatan backlink Universitas Udayana di Sekelal ini saya buka secara resmi. Terima kasih. Saya tutup dengan pramasanti. Om Santi Santi Om. Om Santi 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 Om. Terima kasih Pak Wertati kegiatan ini. Jadi kami hormati. Jadi sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya, kesempatannya untuk bergabung dalam webinar ini. Jadi seperti apa yang disampaikan tadi oleh Bapak Wertati, saya yang selaku ketua tim Webometrik kemarin kita sudah apa-apa yang mesti kita lakukan. Sebenarnya banyak hal yang dapat kita lakukan, cuman kita belum melakukannya secara masif. Jadi kita identifikasi salah satunya adalah dengan pembangunan backlink di kita ini. Jadi ada beberapa kriteria sesungguhnya yang menjadi poin-poin penilaian Webometrik. Dari sisi ada presence yang menunjukkan bagaimana sih isi banyak kandungan konten di website kita, terus visibility yaitu yang berdasarkan web content impact, yang mengimpact di sini jumlah dari external network yang nge-link ke web kita, jadi itu menjadi indikator dan punya sampai 50%. Nah, pada saat ini itu akan menjadi poin kita dengan penamaan backlink ini indikator di sini. Jadi di masa saat ini dengan eranya teknologi informasi, jadi kita berharap kita bisa membranding diri lalu dan punya ini dan akan menjadi sebuah branding juga berdampak ke Universitas Udayana. Itu ininya. Makanya dari itu dari kegiatan ini kami mengambil dua topik kegiatan. Yang pertama membangun backlink dari dari sosial media kita, dan yang kedua bagaimana membangun sebuah pengembangan materi pembelajaran daring dari konten di YouTube. Itu yang bahas pada webinar kali ini dengan dua narasumber. Yang narasumber pertama ada Dewa Bayu Atmaja, dan narasumber kedua yang disampaikan oleh Dr. Darwin. Jadi saya sampaikan lagi bahwa tim kami, tim Webometrik ini ada dari teknik, dari Fakultas Dokter IPA, itu yang bergabung atau menyusun di kegiatan tim Webometrik ini, yang mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik dengan agenda-agenda yang kita identifikasi dapat memberikan dampak yang bagus untuk ranking kita, jadi penilaian internasional dalam hal website Universitas Udayana. Untuk itu saya persilakan yang akan membahas pembangunan backlink website akun media sosial kita. Saya persilakan Bapak Dewa Bayu untuk menyampaikan materinya.
Terima kasih Pak Gede, yang saya hormati Pak Wakil Rektor 1 dan Bapak Pimpinan beserta PJJ yang saya banggakan. Jadi senang sekali kita bisa ketemu lagi hari ini. Dalam kesempatan ini saya akan mendiskusikan materi yang ditugaskan oleh tim Webometrik terkait ada dua. Yang satu tentang bagaimana kita melakukan personal branding terhadap diri kita sebagai seorang dosen, dan yang kedua bagaimana kita memanfaatkan aktivitas pembelajaran menarik kita sebagai dosen dengan menggunakan yaitu dengan fitur workshop. Itu yang akan kita bahas. Sebelum kita membahas dua materi tersebut, saya men-sharing aplikasi browser di halaman, mungkin Bapak Ibu sudah bisa melihat. Ini untuk interaksi, kita coba untuk interaksi agar seperti yang Bapak Ibu lakukan sebelumnya, kalau kita Vicon mungkin akan membosankan oleh mahasiswa, boleh kita interaksi dengan dua arah. Saya minta tolong Bapak Ibu untuk membuka bisa melalui HP atau menggunakan laptopnya di browser menti.com. Kemudian masukkan kode 68649 dan menjawab pertanyaan tersebut. Silakan Bapak Ibu dilakukan. Pertanyaan yang pertama, tool, aplikasi, atau situs apa yang digunakan untuk personal branding? Silakan dijawab saja yang diketahui. Nanti akan kita bahas sama-sama. LinkedIn ya Pak ya? Diketik saja di situs tersebut, menti.com ya. Oke, saya kira cukup ya, sudah sekali. Ya, kalau kita lihat ternyata dari pendapat Bapak Ibu sebagai peserta di sini dan sebagai dosen yang sudah sehari-hari melakukan aktivitasnya dan mempublikasikan apa aktivitas tridharmanya, kita lihat bahwa yang terbesar untuk personal branding adalah Facebook. Yang kedua ada Instagram. Ya, berarti ini tool-tool sosial media ya, sosial media yang lebih banyak digunakan untuk personal branding. Bagus sekali. Dan saya kira Bapak Ibu juga sudah terbiasa menggunakan sosial media dan ada juga yang menjawab ResearchGate. Bagus. Google Drive. Mungkin kalau Menti bukan ya, menti.com ini hanya salah satu situs untuk pembelajaran saja. Oke, saya lanjut lagi ke slide yang sebelumnya sudah di-share, bukan slide, panduan ya, panduan dari apa yang akan kita bicarakan. Saya akan langsung masuk pada panduannya. Jadi, Cabrera menjelaskan 4 dimensi kalau kita bicara sosial media. Jadi tadi sudah dijawab bahwa yang paling umum ternyata dari Bapak Ibu gunakan Facebook dengan Instagram, betul. Tapi ternyata sosial media itu tidak hanya Facebook dan Instagram. Jadi dari Cabrera itu menjelaskan tool apa sih yang digunakan untuk personal branding, yang kita bisa lihatnya dari 4 dimensi. Dimensi yang pertama adalah sosial. Sosial ini yang paling umum, itu Facebook, Twitter, atau sekarang ada Google Plus, fiturnya Google. Jadi Facebook, hampir semua orang sudah menggunakan Facebook, saya pikir. Kemudian ada lagi yang kedua, yaitu dimensi yang kedua, profesional. Profesional ini contohnya adalah LinkedIn. Nah, LinkedIn ini di luar, mungkin banyak orang juga sudah pakai. Tadi saya lihat ada yang menjawab LinkedIn juga. Itu orang-orang sudah tidak lagi membutuhkan kartu nama atau mengirimkan CV untuk melamar kerja.
Jadi dengan LinkedIn ini Bapak Ibu bisa menuliskan apa saja pelatihan yang sudah dilakukan atau karya-karya yang sudah dilakukan. Nanti ini akan di-share di komunitas yang Bapak Ibu kerjakan. Oleh karena itu sekaligus menjadi personal branding dari apa pekerjaan yang Bapak Ibu lakukan. Itu yang LinkedIn. Kemudian yang ketiga, dimensi ketiga ini ada akademik. Akademik adalah learning management system. Kalau kita di Udayana, kita menggunakan UASE. Selain UASE ada banyak, ada misalnya Google Classroom yang sekarang sekolahan pakai itu, SMA, SMP bahkan ya, untuk bekerja dari rumah, belajar dari rumah. Yang kemudian ada Edmodo, tapi tetap kami sarankan untuk menggunakan UASE. Itu dimensi ketiga. Dan dimensi keempat adalah research, yaitu tentang penelitian. Bagaimana caranya Bapak Ibu membranding dirinya dalam bidang penelitian ini dengan menggunakan ResearchGate atau akademia. Jadi maksud dari diskusi kita hari ini adalah ingin memanfaatkan tool-tool ini, tool-tool yang tidak hanya untuk sosial media Facebook dan Instagram saja, tapi kita bisa mengaktifkan pekerjaan dan jenis apa yang ingin kita branding. Kalau kita ingin penelitian, maka silakan daftar di ResearchGate atau akademia. Kalau Bapak Ibu senangnya sosial media dengan aktivitas harian, silakan manfaatkan Facebook, Twitter, Google. Dan satu lagi ada tambahan, selain kita manfaatkan sosial media 4 dimensi itu, yang satu lagi adalah bagaimana caranya kita mempublikasi konten. Nah, publikasi konten ini contohnya adalah Instagram. Sebenarnya Instagram adalah untuk men-sharing dalam bentuk gambar ya, gambar ataupun video. Tapi lebih sekarang banyak sekali promosi orang jualan Instagram itu bisa dilakukan dengan baik. Begitu juga dengan bagaimana kita membranding diri kita atau institusi kita melalui situs jejaring online ini. Jadi publikasi konten dapat kita lakukan dengan Instagram ataupun kalau kita ingin men-sharing tulisan, artikel atau panduan ataupun mata kuliah, kita bisa share-nya di slide share. Sedangkan kalau Bapak Ibu lebih kreatif lagi, membuat dalam bentuk multimedia, contohnya video pembelajaran, maka bisa menggunakan YouTube. Yang mana semua dari tool atau situs ini itu adalah gratis. Jadi Bapak Ibu bisa manfaatkan semaksimal mungkin. Ada bertanya, kenapa kita harus membuat tulisan atau materi kita di-share di luar situs UNUD? Tadi Pak Gede Sukedarmika menyampaikan atau Pak WR1 untuk meningkatkan backlink ya. Tapi tujuan pertama kita adalah untuk meningkatkan personal branding. Jadi kalau kita simpan materi atau karya kita hanya untuk internal UNUD, maka kita hanya dikenal di internal UNUD saja. Tapi sedangkan kalau kita membuka karya-karya kita keluar ke internet, sehingga orang-orang bisa akses semua. Bahkan sekarang tidak sedikit para profesor yang membuka akses buku-buku mereka untuk free dapat diakses, free dapat di-download dalam bentuk soft copy. Untuk apa? Sehingga orang-orang yang membaca bukunya akan mensitasi karyanya. Kenapa kita perlu juga untuk men-share kegiatan kita ataupun karya kita dalam bentuk materi, jurnal, ataupun video di situs di luar UNUD. Manfaat kedua tentu ini dikatakan tadi sebagai bonus. Manfaat kedua adalah kita meningkatkan poin untuk perhitungan webometrik. Poin seperti apa? Itu disebut sebagai backlink. Apa itu backlink? Backlink adalah tautan dari luar website UNUD menuju ke website UNUD ACID. Oleh karena itu diharapkan dengan membuat konten sebanyak-banyaknya sekaligus memberikan tautan ke UNUD ACID, itu akan berkontribusi satu untuk meningkatkan personal branding Bapak Ibu, yang kedua untuk meningkatkan poin dari webometrik dalam kriteria visibility. Itu yang bisa dilakukan Bapak Ibu. Saya akan bahas sedikit tentang apa yang harus dilakukan. Yang pertama di sosial media, tentu tidak semua sosial media. Contoh yang paling banyak digunakan tadi adalah Facebook. Yang pertama Facebook, pastikan link dari profil dari Bapak Ibu sudah mengaitkan diri ke UCID ya. Saya kira semua sudah memiliki Facebook. Kalau tidak punya ya tidak apa-apa, bisa sosial media yang lain. Tapi saya pikir ini penggunanya paling banyak Facebook, maka saya memberikan tulisan tentang Facebook.
silakan atur kembali atau lihat kembali apakah akun Bapak Ibu di sosial media Facebook atau sosial media lainnya sudah mentautkan dirinya ke UNUT ACID. Jika belum atau bagaimana cara melihatnya bisa dilihat di lihat profil Anda, kemudian pada bagian pekerjaan dan pendidikan bisa ditambahkan tempat pekerjaannya di Universitas Udayana. Jadi untuk semua sosial media mohon dibantu untuk menambahkan tautan sehingga Bapak Ibu bisa diklasifikasikan atau dicari dengan mudah sebagai dosen Universitas Udayana di media sosial. Yang kedua adalah LinkedIn. Ya, LinkedIn ini biasanya bekerja sama internasional. Kita akan mengirimkan LinkedIn kita. Yang LinkedIn ini bisa dikatakan sebagai kurikulum vitae dalam bentuk digital kita. Dan di sana lengkap sekali, ada research kita, ada pengalaman pendidikan, pekerjaan kita. Untuk melakukannya, jika Bapak Ibu belum punya, silahkan login menggunakan akun UNUT ACID di Gmail. Jadi kalau Bapak Ibu sudah login di Gmail dengan akun UNUT ACID, kemudian login di situs linkedin.com ini. Bapak Ibu akan diteruskan untuk mendaftarkan diri, jika pertama kali, mendaftarkan diri sebagai akun Gmail UNUT ACID tersebut. Ya. Kemudian silahkan lakukan proses pendaftaran itu sampai di bagian akhir. Saya kira itu saja. Di akhir nanti Bapak Ibu akan ditanya apakah sebagai student akademik atau sebagai corporate atau medical atau bukan sebagai peneliti. Ya, yang kita pilih karena kita adalah dosen, maka kita adalah akademik atau student. Jadi ini contoh dari kita mengisi memanfaatkan LinkedIn untuk mencari jejaring sesuai dengan bidang pekerjaan kita, sesuai dengan bidang penelitian kita. Nah, jadi itu dua itu. Kemudian yang ketiga tadi sudah Facebook, ada LinkedIn, ada ResearchGate juga. Jadi kalau mau di ResearchGate, kalau sudah membuat LinkedIn, Bapak Ibu bisa login ke ResearchGate menggunakan akun LinkedIn-nya. Jadi kalau kita lihat ternyata satu akun UNUT ACID ini bisa kita gunakan untuk mendaftarkan diri di sosial media lain ataupun di LinkedIn ataupun di ResearchGate ataupun di situs lainnya. Jadi supaya tidak banyak akun, jadi lebih baik menggunakan satu akun untuk banyak situs. Tidak perlu banyak yang diingat lagi. Oke, sampai di situ materi saya tentang sosial media. Saya tidak menjelaskan secara detail karena saya kira Bapak Ibu sudah memahami tentang sosial media. Jika tidak, tentu bisa kita diskusikan di grup Telegram tentang OASE. Dengan senang hati kami akan bantu membahas jika ada masalah bagaimana caranya menambahkan tautan UNUT ACID di akun sosial media Bapak Ibu. Materi yang kedua adalah pemanfaatan dari aktivitas pembelajaran kreatif. Saya sebut seperti itu. Apa kreatif? Karena kalau membuat tugas sehari-hari di UASE hanya dalam bentuk esai atau PDF, mungkin saja ini akan sangat membosankan. Kenapa? Saya pikir mahasiswa memiliki kemampuan yang lebih untuk dapat mengerjakan secara kreatif apa persoalan bahasa pada mata kuliah Bapak Ibu tersebut. Nah, selain itu, tentu jika Bapak Ibu mengampu sekarang satu kelas, ya anggap saja ada 30 mahasiswa. Sekarang ada beberapa kelas, dan setiap minggu harus ada aktivitas pelajaran, terutama dalam bentuk tugas. Yang beban paling besar itu bukan mahasiswa, Bapak Ibu, tapi dosennya. Karena Bapak Ibu harus meriksa sekian banyak tugas mahasiswa. Oleh karena itu saya sebut sebagai aktivitas pembelajaran yang kreatif. Kreatif dari sisi mahasiswa karena bisa mendorong semua kemampuan kreativitas mahasiswa. Kreatif dari sisi dosen bisa memanfaatkan waktu, tenaga, agar pekerjaannya menjadi lebih simpel. Bagaimana ini dilakukan? Ini dilakukan dengan menggunakan teknik penilaian peer assessment. Nah, teknik penilaian peer assessment ini memungkinkan penilaian tidak hanya dilakukan oleh dosen kepada mahasiswa, namun sesama mahasiswa dapat menilai rekan sejawatnya. Ya. Menilainya ada dua. Atau yang dinilai ada dua. Yang dinilai itu adalah tugas dari dirinya, nilai dari tugasnya, maaf saya ulang, nilai dari tugasnya yang diberikan oleh temannya. Yang kedua adalah nilai dari kemampuannya menilai rekannya. Oleh karena itu, mereka tidak akan menilai rekannya, tapi
kita berikan panduan dalam bentuk rubrik, dan mereka diberikan kesempatan untuk menilai, termasuk bisa menilai dirinya sendiri. Ya. Dan persentase dari dua kriteria penilaian ini bisa kita atur. Nah, itu yang kita manfaatkan kalau di OASE atau di e-learning, fiturnya yang dimaksud adalah fitur workshop. Jadi fitur workshop ini digunakan untuk penugasan yang teknik penilaian adalah peer assessment atau self assessment. Bentuk penugasannya seperti apa? Bentuk penugasannya diharapkan ada dua cara. Jadi selain PDF, kalau PDF itu dilakukan dengan assignment, Bapak Ibu yang sudah sering menggunakan OASE pasti paham, assignment digunakan untuk melampirkan file, quiz digunakan untuk jenis assessment, pilihan ganda, true false, dan sebagainya itu. Nah, kalau workshop digunakan untuk jenis penugasan yang penilaiannya dilakukan secara peer assessment. Nah, bentuk tugasnya seperti apa? Kami merekomendasikan ada dua jenis tugas. Yang pertama adalah tugas video kreatif. Yang kedua adalah tugas dalam bentuk essay yang ditulis dalam blog pribadinya. Blog pribadi mahasiswa. Nah, ini adalah contoh bagaimana saya membuat tugas video kreatif untuk mahasiswa saya. Ya. Dengan menggunakan fitur workshop, kita bisa membuatnya. Jadi ada tahapannya. Saya tidak membahas tahapan workshop secara mendetail. Itu sudah ada di panduan OASE. Tapi apa saja yang harus diatur? Pertama di bagian deskripsi. Tadi saya katakan ada 70% dan 30%. 70% terhadap tugasnya dan 30% untuk nilainya, menilai rekannya. Kemudian ada instruksi dalam pengumpulan tugas. Ya, kita harus jabarkan apa saja sesuai dengan kasus tugasnya. Tapi yang paling penting adalah dia dapat menjelaskan komponen-komponen yang kita inginkan ada dalam video tersebut. Yang komponen ini nanti ada di rubrik penilaian. Jadi rubrik penilaian boleh kita share sehingga dia tahu apa saja yang harus dia kerjakan, dia lakukan untuk mencapai nilai yang terbaik. Namun yang paling penting adalah deskripsi seperti ini. Mahasiswa wajib, ini tentang video, mahasiswa wajib memberikan deskripsi video dalam deskripsi videonya, tautan ke Unut ACID atau ke situs fakultas Bapak Ibu, atau ke situs URL dari OASE mata kuliahnya. Nah, tautan-tautan inilah yang akan berkontribusi ke poin webometrik kita. Ya. Yang kedua, tentu saja ingat diisi nama dosennya. Oleh karena itu, mahasiswa membuat tugas mempromosikan dosennya juga. Ternyata dosen dari Universitas Udayana itu membuat tugas nggak konvensional lagi, tapi sudah menggunakan bentuk yang kreatif dalam bentuk video seperti itu. Ini dua manfaat yang kita dapatkan. Nah, ini contoh-contohnya. Bapak Ibu bisa copy paste saja dan disesuaikan lagi untuk mata kuliah Bapak Ibu. Kalau saya mengharuskan videonya tidak boleh panjang. Dalam teori pembelajaran disampaikan video pembelajaran itu nggak boleh lebih dari 4 menit. Namun karena ini mahasiswa menyampaikan, mungkin membuat 4 menit singkat itu malah sulit. Karena banyak yang harus saya membatasi videonya hanya 10 menit saja. Kemudian ada lagi yang saya lakukan pembatasan pengaturan seperti direkam harus menggunakan headset supaya bisa terdengar dengan jelas dan kualitas video. Dan yang paling penting juga adalah hashtag. Kalau menggunakan Instagram, sudah biasa menggunakan Instagram atau menggunakan YouTube, pasti sudah tidak asing lagi dengan istilah hashtag. Hashtag ini dengan timbul hashtag, kemudian ada kata-kata di belakangnya itu digunakan untuk memudahkan kita memfilter dalam pencarian. Misalnya, saya memberikan hashtag Udayana PJJ 2020. Dengan mengklik hashtag itu, saya bisa melihat tugas-tugas mahasiswa yang ada di YouTube atau yang ada di Instagram yang dilakukan dengan konten seperti itu. Bapak Ibu tentu bisa menambahkan hashtag lain, misalnya nama mata kuliah Unut 2020. Nama mata kuliah diganti dengan nama mata kuliah Bapak Ibu. Kemudian tambahkan hashtag dengan Unut dan seterusnya. Nah, ini sekaligus kita mempromosikan institusi kita dan kita berkontribusi rankingan institusi di webometrik. Itu. Kemudian selain membuat video, kita jangan berhenti di sana. Minta juga mahasiswa ini untuk merepost kembali videonya ke akun sosial media yang dia punya.
syukur dia bisa repostnya dalam tulisan ulasannya dalam artikel blog. Tapi biasanya mereka aktif itu adalah sosial media. Maka video yang sudah dibuat di YouTube silahkan direpost, itu yang saya minta, di Instagram atau di Facebook atau di akun sosial media lainnya. Kenapa? Karena popularitas dari videonya juga akan kita nilai nanti. Nah, ini akan membuat mahasiswa dari mahasiswa kita itu semangat sekali, karena ya mereka akan bangga karena pernah membuat video seperti ini. Saya yakin seperti itu pengalaman saya. Dan semakin banyak mereka merepost, semakin banyak viewernya, itu tentu saja akan meningkatkan popularitas mereka, kita sebagai dosen, dan institusi kita. Itu strategi kita bagaimana kita membuat video pembelajaran, tugas yang aktivitas pembelajaran yang kreatif dengan tugas video pembelajaran. Nah, ini poin tadi ada instruksi untuk penugasan, ini ada instruksi untuk penilaian. Nah, ini saya contoh saja instruksinya seperti ini, Bapak Ibu bisa tiru saja atau disesuaikan sedikit terhadap kebutuhan dari mata kuliahnya. Kemudian ada availability, itu mengatur kapan sesi pengumpulan tugas, kapan sesi penilaian, kapan sesi kita memberikan kesimpulan terhadap akumulasi total nilainya. Silakan dilakukan sesuai dengan panduan. Ini contoh dari mahasiswa yang mendapatkan 2 jenis nilai. Jadi memberikan 70% dengan 30% untuk penilaian. Untuk tugas dia dapat 53,67 dan untuk penilaian dia dapat 2,20. Bapak Ibu, 2 penilaian ini dosen tidak sama sekali melakukan pekerjaan apa. Kenapa? Karena dinilai dengan rekan sejawatnya. Oleh karena itu bisa dibayangkan efektivitas pekerjaan kita akan bisa dilakukan dengan baik gitu. Karena kalau kita punya mahasiswa yang banyak, kita tidak harus melakukan koreksi yang cukup banyak juga, sedangkan pekerjaan kita yang lain juga banyak juga, walaupun bekerja dari rumah. Nah, ini contoh tugas videonya. Ternyata mereka kreatif, hal-hal yang tidak terduga akan terlihat nanti dari sisi mahasiswa. Ini contoh deskripsi video ketika dia mengupload. Saya tadi sesuai dengan aturannya, saya meminta ada backlink UNED-ACD, kemudian ada backlink Prodi, backlink dari mata kuliah OASE, saya minta memberikan hashtag juga. Jadi ini contoh pengumpulan tugas deskripsi videonya, yang di atas adalah dalam bentuk videonya, yang di bawah ini dalam bentuk deskripsi sesuai dengan instruksi yang sudah kita berikan sebelumnya. Jadi seperti itu. Nah, yang kedua ada bentuknya tugas esai. Tugas esai ini kita minta mereka untuk mengkaji suatu kasus, suatu masalah, dan dia menuliskan artikelnya tidak di PDF yang dikumpul di OASE dalam bentuk tugas, tapi di web blog pribadinya. Membuat web blog pribadi, itu gratis. Bisa menggunakan Blogspot yang populer, bisa menggunakan WordPress. Jadi tidak ada biaya tambahan untuk tugas ini, tapi kita sekaligus mempromosikan diri kita, mereka juga sebagai mahasiswa, dan institusi yang paling penting. Saya memberikan contoh bagaimana saya membuat penugasan dalam bentuk esai ini. Saya skip saja, tidak terlalu banyak yang harus dilakukan. Tapi yang terpenting adalah, karena ini akan di-posting nanti di web, saya ingin memastikan bahwa mereka tidak melakukan plagiat. Nah, itu juga saya pastikan. Bagaimana caranya? Ya, saya suruh mereka untuk mengecek menggunakan situs cek similarity, seperti Turnitin atau situs lainnya yang gratis, untuk memastikan bahwa tugasnya aman dari plagiat. Nah, bukti print screen-nya juga bagian dari penilaian. Jadi intinya kita mengatur apa saja yang dinilai, kriteria apa saja yang dinilai. Itu saya tuangkan semua dalam instruksi penugasannya. Dan berapa maksimal kata yang harus, supaya tidak terlalu banyak juga yang harus direview. Memberikan tautan, kemudian bagaimana caranya mengecek similarity-nya. Ada situs yang bisa didapatkan gratis, ada yang berbayar juga. Ya. Kemudian ini contohnya mahasiswa saya yang mengupload tugasnya dalam bentuk print screen. Satu, dia harus mengumpulkan link blognya. Yang kedua, dia mengumpulkan bukti dari blognya, dan berikutnya ada bukti dari cek similarity-nya. Ya. Ternyata walaupun saya berikan yang gratis, mereka menggunakan Tryin. Ternyata baru saya cek-cek, dijual secara murah saja, tidak mahal. Dan mereka bisa lakukan itu bersama dengan satu kelas semuanya. Satu akun untuk satu kelas. Saya kira tidak terlalu mahal untuk dilakukan. Walaupun ada yang gratis juga. Nah, ini contohnya.
Formatnya tidak kita tentukan. BK bisa lakukan seperti bentuk yang formal seperti jurnal ataupun dalam bentuk yang biasa, yang bagus desainnya. Tapi poin-poinnya harus tetap ada, harus ada judul, harus ada institusi. Yang penting adalah harus ada backlink ke unit ACID atau backlink ke fakultas atau backlink ke course-nya. Itu yang penting. Kemudian ada di bagian bawahnya juga diberikan Fakultas MIPA Udayana. Saya kira itu dua yang harus kita lakukan, ya. Ada mempromosikan diri, menampilkan kita di sosial media ke unit ACD. Yang kedua, membuat aktivitas pembelajaran dengan bentuk video ataupun essay yang ditulis dalam bentuk blog. Yang penilaian yang dilakukan melalui peer assessment menggunakan fitur workshop. Namun kalau menurut Bapak Ibu fitur workshop ini masih sulit, nggak apa-apa, masih bisa dilakukan dengan fitur assignment, tentu saja dengan beban koreksi juga yang agak banyak sedikit. Tapi kita menambahkan tautan itu. Nah, di akhir, saya ingin berharap nanti bisa melihat apa yang sudah kita kerjakan, Bapak Ibu kerjakan terhadap tugasan ini. Saya juga ingin melihat nanti bentuk video atau tulisan. Sebelumnya Bu Rektor juga menyampaikan, memberikan saran ke kami tim bahwa mungkin tidak tugas-tugasnya itu berkaitan tentang COVID-19. Saya nggak tahu apakah itu bisa dikaji dalam berbagai bidang, misalnya ekonomi, pariwisata, atau mungkin peternakan, pertanian, dan sebagainya. Karena sekarang kita melihat saja di sosial media banyak sekali tiba-tiba petani baru di rumah atau koki baru dari rumah. Kita banyak sekali yang berbisnis makanan. Nggak tahu, mungkin apakah ini bisa dikaitkan di berbagai bidang tentang COVID-19, saya nggak tahu. Tapi kalau kita lempar itu ke mahasiswa, kita akan menemukan ide-ide yang sangat kreatif dari mereka. Nah, saya mohon nanti kalau sudah dilaksanakan, berbagi ke tim, tolong nanti diberikan bukti tautannya, bukti foto, print screen dari tautan di sosial media yang sudah diupdate, cuplikan gambar tugas, dan cuplikan gambar dari hasil mahasiswa, tugas mahasiswanya, agar kita bisa evaluasi bersama. Kemudian Bapak Ibu yang sudah berbagi ke kami akan berikan reward dalam bentuk sertifikat elektronik. Sekian dari saya, Pak Gede. Terima kasih, saya kembalikan waktunya. Terima kasih Pak Dewo Bayu. Jadi rinci dan sangat padat penyampaiannya. Jadi saya simpulkan sedikit apa yang disampaikan Pak Dewo Bayu. Yang pertama adalah bagaimana kita membranding diri, ya, membranding diri melalui akun media sosial lewat di profil kita atau tulisan kita yang memberikan tautan ke web UNUD. Itu akan berdampak jadinya pada web itu. Kita branding diri kita sebagai akan berdampak juga kepada web UNUD dan juga memberikan nilai poin bagi peningkatan di web kita. Dan yang kedua caranya adalah dengan bagaimana kita melakukan pemberian tugas-tugas kreatif kepada mahasiswa, bagaimana dia tugas-tugas itu bisa diupload di luar, terus memberikan tautannya lagi ke web UNUD, jadi berikan branding diri mahasiswa, dosen, dan pendapat juga pada. Sekali lagi, itu beberapa strategi yang disampaikan oleh Pak Dewo Bayu dengan memanfaatkan fasilitas LMS kita yang ada di OASE dengan menggunakan fitur workshop sebagai fitur penilaian. Nah, jadi kita akan selalu disebutkan oleh penilaian. Ya, bagus sekali. Terima kasih Pak Dewo Bayu. Jadi ada waktu lagi berikutnya untuk Dr. Darwin yang akan menyampaikan bagaimana membangun sebuah media pembelajaran daring. Untuk waktunya, silakan Pak Dr. Darwin, bisa dimulai. Nanti sesi tanya jawab kita sampaikan dulu. Terima kasih Pak Gede atas waktunya. Jadi sebelumnya saya minta maaf karena webcam saya rusak, jadi mungkin cuma kelihatan icon saya saja. Jadi selamat sore untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati.
suatu kehormatan bagi saya bisa bergabung di sini untuk sharing mengenai materi di tim ini. Jadi sama seperti Pak Dewa Bayu tadi, kita bisa sedikit interaktif. Oke, mungkin ke Menti juga ya. Mungkin saya ingin mensurvei sedikit seberapa sih bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah sering share video di YouTube, video pembelajaran terutama, dan slide-slide-nya di slide share. Bisa ditulis di menti.com, kemudian kodenya 543099. Jadi sama seperti Pak Dewa Bayu tadi metodenya. PIN-nya berapa? 543099. Ini apa ya? Di layar bisa dilihat Ibu 543099. Oke, dari gambarannya awalnya saya senang karena pernahnya lebih banyak, tapi sekarang ternyata tidaknya yang lebih banyak. Oke, mungkin memang lebih banyak ya yang dominan itu tidak pernah men-sharing video pembelajaran di YouTube. Oke, mungkin yang kedua, Halo, Dr. Darwin kok putus? Gak ada suaranya? ada Pak De? Ya, oke. Dah. Ada suara. Saya menunggu quote-nya. Oke, mungkin sama mungkin sama juga ya sharing slide juga sebagian besar dari kita tidak melakukannya. Jadi oke, mungkin saya cukupkan untuk ininya. Balik ke presentasinya. Di sini saya ditugaskan, kalau tadi Pak Dewa Bayu bagaimana strateginya untuk mempopulerkan konten yang kita bikin.
yang kita buat. Kalau saya bagaimana mempopulerkan konten yang kita bikin dari internal platform itu sendiri, ya. Sebenarnya kontennya adalah bagaimana membuat konten pembelajaran yang menarik. Jadi itu sangat relatif sekali. Jadi video yang menarik, slide yang menarik itu sangat relatif sekali. Video yang menarik itu relatif, tapi video yang jelek itu mutlak ya. Jadi saya tidak akan membahas bagaimana membuat video yang menarik, tapi saya akan lebih ke teknis bagaimana sih agar video yang kita buat, yang kita upload di YouTube atau slide yang kita share di slide share itu mudah ditemukan, di mana itu akan berpengaruh pada visibility dari konten kita. Jadi lebih mudah ditemukan ya. Oke, jadi sedikit sudah dijelaskan webometrik itu penilaiannya ada dua, yaitu penilaian visibility dan activity. Visibility sendiri itu memakan poin proporsinya 50%, sedangkan activity 50% lagi itu dibagi menjadi 3 ya. Present, openness, dan excellent. Jadi kita akan bahas di visibility, di mana visibility ini sangat tergantung sekali dari backlink ke web universitas kita. Nah, di sini misinya, apa itu backlink? Jadi backlink itu seperti ini, mungkin sudah dijelaskan sama Pak Dewa Bayu tadi, cuma saya lebih dipersingkat sedikit. Jadi backlink itu adalah kita anggap ada dua website, website A dan website B. Ketika website A mencantumkan website B di websitenya dia, itu disebut site A memiliki external link ke website B. Sedangkan website B-nya sendiri itu memiliki backlink di website A. Yang kita harapkan di sini adalah kita sebagai website B. Jadi banyak website A ini mensitasi, mentautkan link unut.ac.id di websitenya. Ini adalah misi kita untuk meningkatkan visibility dari Universitas Udayana. Ini yang dimaksud dengan backlink. Jadi semakin banyak website A ini yang mensitasi, yang mentautkan link kita, berarti backlink kita akan semakin banyak. Nah, hal yang paling dikatakan hal yang paling ampuh adalah, jadi ini sedikit luar topik, itu adalah umpamanya sepertinya bapak-bapak dan ibu-ibu di sini banyak mempunyai MOU dengan universitas lain. Di saat ada kegiatan ataupun artikel-artikel, mohon meminta universitas tersebut atau lembaga atau badan yang menjadi pihak kerjasama dengan bapak-bapak atau ibu-ibu untuk mencantumkan website kita, ya, unut.ac.id ini di websitenya. Namanya ada kolaborasi kegiatan, seminar ataupun guest lecture, itu mohon minta untuk mencantumkan ini. Jadi itu cukup ampuh untuk meningkatkan visibility dari Universitas Udayana. Oke, kita kembali ke topik. Jadi bagaimana visibility kita? Jadi backlink itu diperoleh. Jadi saya akan bahas dari dua, yaitu jadi media pembelajaran yang sering kita gunakan adalah video dan slide. Ya, slide ini LinkedIn ini banyak sekali bisa terafiliasi. Salah satunya adalah SlideShare ya. Jadi SlideShare itu akan menggunakan akun LinkedIn-nya bapak-bapak dan ibu-ibu. Oke, kita mulai dari YouTube. Mengapa kita memilih YouTube? Karena YouTube ini adalah platform berbagi video yang paling besar yang ada saat ini ya. Jadi semakin populer itu akan semakin banyak yang menuju ke platform itu. Jadi itu merupakan kesempatan bagi kita untuk mendapatkan viewer yang lebih banyak. Jadi kita bisa saja video platform lain, tapi saya sarankan YouTube karena yang paling populer saat ini ya. Kemudian kenapa video? Karena video lebih disukai daripada membaca ya, karena lebih dari 65% orang-orang itu cara belajarnya adalah visual. Jadi lebih suka melihat video daripada membaca. Jadi itu lebih menjadi potensi kita untuk meningkatkan backlink ke web Unut ya.
Teknisnya adalah biasanya kalau sepengalaman saya melihat teman-teman yang upload video di YouTube itu hanya numpang server. Jadi kurang memperhatikan bagaimana menulis judul yang baik, bagaimana menulis deskripsi yang baik, bagaimana mengisi fitur-fitur yang ada di YouTube itu biar agar visibility dari video yang dibuat itu menjadi tinggi. Kadang-kadang asal upload sudah bisa terupload cukup. Itu ada teknik-tekniknya ya. Siapa tahu nanti bapak-bapak, ibu-ibu nanti subscribernya banyak, viewernya banyak, bisa dapat AdSense, jadi bisa jadi penghasilan tambahan ya. Oke. Jadi pertama untuk bapak dan ibu yang belum mempunyai channel YouTube, itu kita bisa gunakan email unut kita karena email unut kita adalah Gmail. Jadi itu sudah di YouTube kan diakuisisi oleh Google, jadi bisa dipakai langsung. Jadi login pakai email unut, kemudian create channel. Di sini kita bisa create channel. Kemudian dari create channel itu kita akan disuruh mengisi deskripsi. Silakan diisi deskripsi ya seperti mendaftar media sosial yang lain. Silakan diisi deskripsinya. Kemudian untuk mengupload video kita bisa tekan ini plus, ya kita akan upload video. Ya, apa sih yang perlu diperhatikan? Pertama adalah setelah kita upload video kita akan diminta untuk mengisi beberapa form, di mana form ini sebenarnya merupakan fitur dari YouTube. Apabila kita isi dengan baik, visibilitas dari video kita akan sangat tinggi. Kita akan berada di ranking halaman pertama kalau kita mengisi ini dengan benar. Contohnya ini adalah video yang saya buat. Jadi title ya, judul itu sangat penting. Jadi bagaimana menulis judul? Apakah kita bisa mengira-ngira? Bisa saja, cuma tingkat kepopulerannya itu belum tentu sesuai. Jadi untuk melihat tingkat kepopuleran kata itu, kita bisa gunakan Google Trends ya. Jadi untuk judul itu judulnya deskriptif ya, sebaiknya menggambarkan apa yang dicari oleh calon viewer. Jadi dari melihat judul aja dia tahu, oh ini yang saya cari, ini yang saya mau. Kemudian itu menarik. Ini maksudnya adalah sesuai dengan tren ya. Bapak dan Ibu untuk memilih kata untuk judul dan memilih kata-kata untuk tag atau keyword nanti bisa menggunakan website ini. Ya, kita bisa pergi ke Google Trends ini. Di sini kita akan melihat tampilan seperti ini. Untuk YouTube dia mempunyai search sendiri, bisa diklik di bagian YouTube-nya ini. Ya, ini adalah secara umum. Hari ini topik apa sih yang lagi in di YouTube itu adalah tentang coronavirus. Namun kalau bapak-bapak, ibu-ibu topiknya bukan itu, silahkan ditulis di sini topiknya bapak dan ibu, di search ini. Di bawah ini akan menyesuaikan hal-hal yang terkait dengan judul atau kata-kata yang bapak ibu masukkan di sini. Bapak dan ibu bisa memilih yang paling populer. Jadi yang sesuai dengan kata-katanya, dengan judulnya bapak dan ibu, yang paling populer. Jadi itu akan meningkatkan visibility atau discovery dari video bapak dan ibu. Karena video-video di YouTube itu kan mungkin ada beratus-ratus juta ya. Jadi untuk bisa muncul di halaman pertama, jadi dilakukan strategi-strategi seperti ini. Kemudian yang kedua adalah deskripsi. Nah di sini deskripsi, jadi deskripsi ini juga perlu dijelaskan dengan baik ya. Jadi reviewer itu sebelum melihat video kadang-kadang ada yang tipikalnya melihat deskripsinya dulu ya. Kalau deskripsinya bagus dan enak, itu biasanya videonya juga bagus ya. Nah, disinilah kesempatan kita untuk membantu meningkatkan ranking webometrik, yaitu kita mentautkan web unut di sini ya. Mentautkan web unut di sini di bagian deskripsi. Ini penting untuk dilakukan. Kemudian visibility-nya settinglah ke public, di private tentunya tidak akan bisa dilihat oleh orang banyak. Kemudian playlist, gunakanlah playlist. Ini fitur ini adalah untuk mengkelompokkan video-video jenis. Jadi saat viewer membuka satu video yang lain akan tampak di
sebelah kanannya, di mana itu akan secara tidak langsung mempromosikan video-video kita yang lain yang terkait dengan video kita. Kemudian ada end screen. End screen itu penampakannya seperti ini. Jadi di saat video kita akan berakhir, kita bisa mentautkan video kita yang lain, ya, link video yang lain. Kemudian kita juga bisa meminta ada tombol subscribe, ya. Kalau ini akan mempermudah viewer untuk mensubscribe kita. Jadi itu akan meningkatkan visibilitas dan subscriber kita. Link video yang lain ini tentunya mempromosikan video kita yang lain agar di-view lagi. Di sini biasanya kita tautkan video-video yang terkait dengan video kita. Tidak terkait pun tidak apa-apa. Yang penting tujuannya adalah untuk mempromosikan video-video kita yang lain. Nah, kemudian cards. Di sini ada fasilitas cards namanya. Itu kita isi. Ini adalah itu akan muncul seperti ini card, penampakan card itu. Jadi kapan card ini muncul itu bisa kita atur di menit keberapa. Card ini pada contoh ini adalah menampilkan video yang lain. Tapi selain video yang lain juga card ini bisa menampilkan playlist channel ini umpamanya kita bisa mempromosikan channel teman kita, channel jadi kita selain saling promosi dengan antar teman, ya, saling promosi channel antar teman. Jadi di sini ada channel, kemudian apabila kita perlu polling kita bisa mengisi polling, mentautkan polling di sini. Kemudian yang penting adalah di sini link, kita juga bisa mentautkan link. Jadi di menit keberapa kita bisa munculkan link unut.ac.id di sini. Ya, ini untuk mempromosikan juga institusi kita. Kemudian thumbnail. Ini adalah thumbnail. Thumbnail itu adalah bagaimana video kita tampak di pencarian. Ini contohnya. Jadi ini video yang saya buat. Jadi ini adalah kata kunci. Jadi ada di 3 besar. Di sini terlihat thumbnailnya ini. Thumbnailnya jelek, tapi kalau orang yang mencari video ini dia akan, oh memang ini yang saya cari, memang ini yang saya inginkan. Jadi walaupun yang tidak mengerti mungkin apa itu cuma screenshot screenshot layar aja. Tapi ini yang saya inginkan adalah bahwa video ini kontennya seperti ini. Jadi video itu kontennya seperti ini, jadi viewer tuh, oh yang begini saya cari. Jadi langsung dia bisa melihat. Kalau kurang, ya, jadi YouTube itu menyediakan 3 thumbnail yang diambil dari screenshot video kita. Kalau kurang puas dengan thumbnail itu, kita bisa membuat kita bisa mengupload gambar yang sesuai dengan keinginan kita, bisa diupload di sini. Thumbnail itu penting untuk mempromosikan web kita, untuk mempromosikan video kita sebelum viewer itu melihat, misalnya dia thumbnailnya, oh ini bagus, oh ini menarik, ya. Jadi seperti kemasannya, seperti covernya, ya. Walaupun orang bilang don't judge the book from the cover, tapi cover itu penting di sini, ya. Kemudian tag ini sangat penting, ya. Jadi tag ini seperti keywords pada jurnal. Jadi YouTube memberikan jatah 500 huruf, ya, 500 karakter untuk tag. Jadi silahkan diisi tag. Tag ini gunakan kata-kata populer. Di mana kita menemukan kata-kata populer, kita bisa temukan di Google Trend tadi yang di awal saya jelaskan untuk menuliskan judul. Itu bisa dituliskan, diminta di Google Trend, ya. Jadi gunakan semaksimal mungkin, kalau bisa 500, gunakan ke 500 karakter ini agar video kita lebih mudah ditemukan dan berada di halaman pertama pencarian. Itu yang diharapkan. Kemudian untuk kontennya sendiri ada beberapa tips, yaitu kita gunakan transkrip atau subtitle. Ini untuk memfasilitasi apabila deskripsi suara kurang jelas, dan yang terpenting adalah mengakomodasi viewer yang tunarungu, ya. Jadi kita mendapat tambahan viewer tunarungu apabila kita
menambahkan subtitle atau transkrip di video kita karena dia tidak bisa mendengar tapi dia bisa membaca ya. Inilah contoh video yang saya gunakan untuk penuntun praktikum. Jadi kita tidak perlu menjelaskan bagaimana melakukan praktikum, jadi cukup suruh mahasiswanya menonton, kemudian langsung hand on. Saat hand on kita supervisi saja mahasiswanya. Kemudian tips yang lain adalah buatlah konten yang mendidik sekaligus menghibur ya. Untuk mendapatkan konten yang tidak membosankan, bikinlah yang mendidik, yang memenuhi kriteria kompetensi akhir yang kita inginkan, tapi ada unsur-unsur menghiburnya. Mirip seperti mengajar depan kelas kan kadang-kadang ada diselingi dengan lelucon ya seperti itu. Kemudian buatlah konten dengan topik yang viral. Jadi tentunya untuk dapat banyak dilihat kita tentunya bikin topik yang viral. Tentunya dilihat dari sudut pandang keahlian bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Contohnya seperti yang dikatakan Pak Dewa Bayu tadi, sekarang yang lagi viral adalah COVID-19. Bukan hanya orang kedokteran yang bisa menulis COVID-19. Jadi dilihat dari sudut pandang ekonomi, pertanian, peternakan, pangan dan lain sebagainya. Bisa dibikin cuma kaitannya dengan COVID-19. Kemudian promosikan video yang Anda buat di akun media sosial Anda. Jadi semua dilakukan promosi di akun media sosial ya. Jadi saling terkait antara YouTube dan akun video sosial dengan akun media sosial, dan lakukan itu berulang. Seolah ini penting loh, lakukan berulang. Biasanya orang pertama nggak mau lihat, kedua nggak mau lihat, ketiga ngelihat lagi. Wah, ini kenapa ya? Terus share ini, coba lihat. Jadinya akhirnya percobaan sharing yang kedua atau ketiga biasanya jadi ngeklik ya, jadi ngeklik link video kita. Dan ini penting adalah buatlah video sebanyak-banyaknya ya. Semakin banyak video yang kita bikin, semakin banyak orang mereview, semakin banyak hashtag unudnya, semakin banyak unud.ac.id-nya yang ditulis, maka visibility dari universitas kita akan tinggi ya. Itu bonusnya. Nah, momennya yang tepat adalah sekarang ya. Karena sekarang mahasiswa kita study from home. Ya, jadi bisa suruh membuat tugas-tugas video ya. Jadi di kedokteran itu satu angkatan ada 250 mahasiswa, disuruh buat video satu-satu dan mencantumkan website UNUD, satu angkatan saja sudah 250 ya. Belum lagi, jadi yang angkatan yang aktif sekarang 3 angkatan, jadi 750 video mungkin. Sudah mensitasi, mentautkan website UNUD dan menghashtag UNUD ya. Jadi itu cukup besar. Belum lagi fakultas-fakultas lain ya. Ini lagi kesempatan yang sekarang adalah selain menggunakan Webex bisa ditambahkan live streaming untuk kuliah online. Ya, jadi live streaming kuliah online di YouTube itu juga bisa kita isi deskripsinya tautan dari institusi kita ya. Jadi unud.ac.id. Jadi itu juga meningkatkan ya live streaming. Kemudian masukkan unud.ac.id ini selain di deskripsi juga bisa di komen ya. Ini contohnya adalah setelah kita jadi video di YouTube itu adalah media pembelajaran kita. Kemudian hard copy-nya atau ada bagian-bagian part-part yang bisa di-download di OASE seperti itu. Jadi di deskripsi ditulis OASE unud.ac.id. Untuk protokol, untuk soft copy protokolnya dapat di-download di oase.unud.ac.id. Jadi itu orang yang menginginkan protokolnya akan mengklik oase.unud.ac.id. Jadi itu juga meningkatkan visibility dari Universitas Udayana karena domainnya adalah unud.ac.id ya. Oke, sekarang ke slide share. Slide share ini adalah media untuk berbagi slide untuk presentasi. Ya, ini merupakan LinkedIn co-page. Jadi dia bekerja sama dengan LinkedIn. Jadi ini juga potensial untuk meningkatkan backlink website UNUD. Jadi kita tidak menambah pekerjaan, cuma slide yang kita punya. Kalau kita itu bisa di-share, silahkan di-share, usahakan formatnya PDF.
Silahkan di-share ke slide share. Selain meningkatkan popularitas kita atau brand diri kita, juga bisa membantu meningkatkan visibilitas dari universitas kita. Ya, mungkin sudah dijelaskan bagaimana mendaftar di Link ID karena LinkedIn ini karena slide share ini menggunakan LinkedIn, tadi sudah dijelaskan bagaimana menata LinkedIn oleh Pak Dewa Bayu. Jadi usahakan menggunakan email UNUD. Untuk LinkedIn ini lebih simple untuk mengupload slide kita lebih simpel daripada YouTube, tapi intinya adalah sama, poin-poinnya adalah sama, yaitu title biar titlenya in trend itu kita bisa lihat di Google Trend kata-kata yang kita pilih. Kemudian di description juga jangan lupa mencantumkan unud.ac.id. Kemudian privacy-nya kita bikin public biar bisa semua orang. Tag-nya juga kita bisa gunakan kata-kata yang lagi tren dengan menggunakan Google Trend tadi. Nah, setelah kita memodifikasi title, description, privacy, tag, di sini ada indikatornya. Ini akan berubah sesuai dengan apa yang kita tuliskan di atasnya. Usahakan, ini awalnya kalau masih kecil warnanya, kalau masih sedikit warnanya biru, kemudian memanjang, akhirnya berwarna hijau. Hijau itu sudah lebih mudah ditemukan. Usahakan menulis description, kemudian tag ini dengan kata-kata populer dan dengan kata yang populer yang banyak, sehingga discoverability score-nya ini bisa full. Semakin full, semakin mudah ditemukan web slide kita. Jadi slide kita umpamanya tentang, dalam kasus ini adalah chlamydia. Jadi banyak orang yang mengupload chlamydia, tapi apabila skor kita bisa penuh, kita kemungkinan juga ada di halaman depan. Walaupun isi slide-nya lebih jelek, tapi discoverability score-nya lebih bagus, itu kemungkinan kita yang lebih berada di halaman yang pertama. Oke, jadi itu sharing saya mengenai sharing video dan sharing slide pembelajaran di dua platform besar. Saya lebih fokus ke setting internalnya. Sekian dari saya kembalikan ke Pak Gede. Terima kasih Pak Gede. Terima kasih Dr. Darwin, bagus sekali pemaparannya. Jadi menarik sekali bagaimana kita mengupload atau menaikkan branding dari video yang akan kita buat atau kita upload di YouTube maupun dengan file PDF kita di slide share. Jadi yang saya catat di sini, jangan lupa memilih judul yang bagus. Ada tool juga yang bisa membantu, Google Trend. Ya, jadi itu bisa dimanfaatkan. Jadi membuat judul menjadikan popularitas jadi bagus. Terus narasinya jangan lupa ya, yang juga ini yang tambah yang sangat bagus lagi dengan menambahkan transkrip. Ya, jadi menambah filler. Orang yang mungkin bisa baca ya, tuli itu bisa memahami dengan konten dari video yang kita. Jadi intinya bagaimana kita membranding kita, jangan lupa lagi dalam transkripnya itu kita menaikkan untuk menambah backlink kita. Jadi dengan Dr. Darwin. Jadi kita ada waktu kurang lebih 30 menit untuk sesi diskusi kita. Mohon kalau ada yang ingin didiskusikan, undang tiga penanya dulu. Kita berdiskusi di sini, Bapak Ibu, menyampaikan bagaimana kita mengupayakan peningkatan.
Nggih. Saya Pak. Pak Gede. Halo. Nggih, Pak Wer. Nggih, nggih, Pak. Oh ya, terima kasih. Pak. Jadi terima kasih narasumber. Ya, Ibu Bapak sekalian, para pimpinan, demikian tadi sudah disuguhkan bagaimana cara kita untuk meningkatkan tautan, kemudian backlink, kemudian saling citasi dan seterusnya, sehingga nanti webometrik kita bagus gitu. Jadi tidak saja sampai di sini, Ibu Bapak nanti mohon di-share di unit masing-masing tentang pentingnya apa yang tadi narasumber itu sampaikan pada kita. Tidak sampai di sini saja, berikutnya nanti tim webometrik akan melakukan workshop, TOT, pelatihan untuk membuat tadi bagaimana caranya melatih sehingga nanti program itu jalan. Nah, mohon nanti ditugaskan personal masing-masing untuk mengikuti itu sehingga nanti kita sedikit-sedikit bergerak sehingga lebih masif sebagaimana harapan tadi Pak Gede. Ya, itu Ibu Pak sekalian, dan bukan berakhir dah sampai di sini saja, nanti sampai tahun ini, tahun depan terus kita akan melakukan hal-hal yang perlu dilakukan sehingga nanti webometrik kita naik. Kemudian satu pertanyaan Pak Dewa Bayu, mohon direkomendasikan kepada peserta di sini, apakah semua media sosial itu idealnya kita ikuti semua. Contohnya saya hanya memiliki Instagram dan WhatsApp. Apakah perlu juga saya memiliki Facebook, memiliki Twitter dan seterusnya? Memang sih dari segi kemungkinan kan makin banyak makin bagus. Tetapi mohon di-stressing, apakah Bapak merekomendasikan tidak terbatas jumlahnya di medsos yang harus kita bangun, tertentu saja, minimal, atau bagaimana nanti kita menyikapi. Itu aja, terima kasih. Ya, terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali. Jadi bagaimana, apakah kita bisa dengan media sosial tertentu saja, atau apakah semuanya harus kita daftarin? Nah, itu nanti mungkin pertanyaan untuk Pak Dewa Bayu. Silakan, saya undang dua lagi. Izin Pak Gede, mohon izin dia Mas Dike. Oke. Oke, Pak. Oke. Punya info nggak berapa apakah sebuah dosen dan pegawai dan mahasiswa hanya menggunakan unut ICID? Itu juga penting Pak. Saya sudah dari puluhan tahun sampaikan, tidak ada lagi yang menggunakan Gmail atau Yahoo Mail atau yang lain. Harus mesti semua unut ICID. Jadi punya informasi nggak Pak? Kira-kira berapa persen yang telah menggunakan website alamat email itu? Terima kasih. Terima kasih, Bro. Jadi mungkin nanti yang minta bantuan teman di USDI yang bisa menjawab ini mengenai persentase. Tapi kelihatannya sekarang sudah semakin banyak dengan penggunaan jadi penggunaan email unut ICID oleh dosen. Jadi memang idealnya dosen mahasiswa akan menggunakan ini. Nanti mohon bantuan mungkin kalau ada Pak Uke Saputra atau Pak Putra Sastra yang ada di sini, di sini, mohon bisa menanggapi ini. Terima kasih Pak Prof. Silakan satu lagi Pak Ibu. Izin bertanya Pak Gede, Arya dari LIB. Pak Arya. Pak Gede, terima kasih banyak atas kesempatannya, Bapak WR1 yang saya hormati, Bapak Ibu semuanya. Tiang, ada satu pertanyaan, ini tidak terkait dengan media sosial, tetapi Tiang sendiri sudah cek sesuai dengan surat edaran Ibu Rektor. Itu kan ada, kita mesti update profile di Udayana Networking Unut ACID. Di sana ada beberapa informasi yang harus kita update juga. Seperti misalnya, kalau biografi sudah ada di sana, galeri,
kegiatan penelitian kita, networking kita, segala macamnya lah di sana. Nah, untuk ini itu kan kalau menurut yang sendiri itu kan kita yang harus update itu. Segala kegiatan, aktivitas, penelitian, publikasi harus kita upload di sana. Sebenarnya yang berharap di workshop ini hal itu juga disampaikan atau barangkali nanti akan disampaikan. Karena seluruh kegiatan informasi yang tercantum di sana itu yang tahu kan dosen. Jadi kami harus upload di sana. Mohon informasi apakah itu akan ada pelatihan terpisah atau barangkali bagaimanalah teknisnya. Itu saja Pak Gede, terima kasih. Terima kasih Pak Arya pertanyaan. Nanti akan saya tanggapi, mungkin nanti ada teman Usti juga bisa menambahkan ini. Oke, jadi ada 3 penanya. Bapak Ibu, jadi kita mulai dulu. Mohon Pak Dewo Bayu bisa menambahkan. Kalau mungkin Pak Gus Darwin kalau ada tambahan silakan. Pak Dewo Bayu silakan. Baik, terima kasih Pak Gede, terima kasih Pak WR1. Saya menjawab pertanyaan yang pertama saja ya. Tadi terkait tentang apakah semua sosial media harus diikuti dari pertanyaan dari Pak WR1. Harapannya tadi dijelaskan ada beberapa dimensi dari sosial media sebagai tool personal branding. Jadi harapannya setiap dimensi itu minimal ada satu atau situs yang dimanfaatkan. Contohnya tentu dari 4 dimensi ini targetnya memang berbeda. Contohnya di sosial, tadi sosial itu kan targetnya dari kehidupan kita sehari-hari, aktivitas kita sehari-hari. Jadi targetnya lebih ke umum, lebih ke masyarakat. Nah ini apa situs yang digunakan? Bisa menggunakan Facebook, bisa menggunakan Twitter, Google Plus. Dari 3 bentuk ini tentu ada plus minusnya. Kalau bentuknya Facebook, Bapak Ibu bisa share gambar, video, dan lebih banyak cerita di sana. Sedangkan kalau Twitter disebut juga sebagai microblogging, itu seperti catatan harian yang bisa di-share di sana. Bisa salah satu, lebih baik bisa keduanya. Biasanya 2 tool situs ini juga dimanfaatkan oleh pejabat publik untuk mempublikasikan hasil pekerjaannya agar lebih mudah diterima oleh masyarakat umum. Itu targetnya. Kemudian dimensi yang kedua adalah profesional. Tadi dikatakan LinkedIn apakah harus ini? Tentu saja diharapkan kita memiliki ini karena targetnya adalah komunitas profesional kita sesuai dengan bidang keilmuannya. Jadi diharapkan kalau kita menggunakan situs itu targetnya bukan masyarakat, targetnya kita bukan ingin mempublikasikan ke masyarakat umum, tapi targetnya justru kita mencari teman kolaborasi dalam melakukan penelitian atau pekerjaan itu sehingga orang-orang di komunitas kita di bidang keilmuan kita bisa memahami apa yang sedang kita kerjakan di bidang kajian ilmu kita tersebut. Kemudian tadi ada research juga, ada research gate dengan akademia. Apakah ini penting dilakukan? Targetnya juga kita lihat, targetnya bukan masyarakat umum, targetnya adalah orang-orang yang melakukan penelitian yang sejenis atau yang memiliki minat yang sama dengan yang kita lakukan. Mungkin Bapak mempublish jurnal-jurnalnya pada publisher, pada penerbit, suatu penerbit. Bapak Ibu juga secara otomatis kalau sudah menerima akun di sini atau secara manual bisa menambahkan jurnal atau publikasinya di ResearchGate ini. Sehingga siapa yang menjadi teman atau dalam komunitas di situs ini akan diberikan pesan bahwa Bapak Ibu sudah menerbitkan satu publikasi tertentu. Tentu saja ini sekaligus menjadi promosi diri kita terhadap karya-karya yang sudah kita lakukan. Yang satu lagi tadi dijelaskan oleh Dr. Darwin tentang publikasi konten, contohnya adalah Instagram, YouTube, dan SlideShare, yang mana ini akan sangat mendongkrak poin dari visibility dan backlink, yaitu menambah tautan dari eksternal site UNUD yang mengacu ke domain UNUD ACID. Mungkin itu yang bisa saya jawab, Pak WR1, apakah harus semua? Sebaiknya paling tidak ada satu di setiap dimensi itu. Demikian. Terima kasih. Oke, terima kasih jawabannya Pak Dewo Bayu. Jadi intinya adalah semua, jadi masing-masing media sosial itu punya spesialisasi kalau masing-masing tergantung target yang ingin kita arahkan dari apa konten yang akan kita publish
Jadi memang kalau lebih banyak akan lebih bagus. Itu. Jadi, oke, itu jawabannya Dio Bayu. Terima kasih dari ini. Jadi untuk terkait pertanyaan nomor 2, email UNUD ACID sudah digunakan oleh berapa persen? Mohon bantuan nanti siapa Pak Oke Putro, tapi setahu saya, jadi email UNUD ACID itu mestinya mutlak harus utama, apalagi Pak. Silakan Pak Oke. Jadi Silakan. Ya, intinya karena masih ada Bapak Ibu dosen yang publikasi papernya di jurnal yang kami lihat dari tim identifikasi di paper jurnalnya tidak menggunakan email UNUD untuk identifikasinya. Itu itu sangat disayangkan menurut kita untuk branding kita di institusi kita Universitas Dayana. Itu makanya sangat setuju saya dengan Prof. Mardike, seharusnya kita menggunakan email ini sebagai email utama kita untuk komunikasi kita di media elektronik ini. Ya, ditambahin. Terima kasih Pak Gede, Pak WR1 dan Bapak Ibu yang lain. Tadi ada terkait diskusi tentang kebetulan yang dengan Pak Kausdi di sini. Jadi memang dulu belum semua mempergunakan email UNUD. Sekitar awal-awal tahun ini ketika kita data di profil di iMisU, dosen-dosen itu memang hanya mempergunakan sekitar 700-an dosen yang mempergunakan email UNUD. Sehingga ketika kita invite untuk mempergunakan Webex, itu banyak yang gagal invitasinya. Pak Putra, Pak Oke agak putus-putus Pak Putra. Ya, 700 berarti kurang, Pak. Lagi 700 orang belum pakai, Pak. Nggih, dulu Pak yang bilang di awal tahun sekitar bulan-bulan ketika kita invite mempergunakan Webex, seharusnya kan semua dosen kita invite, tapi 700 saja yang berhasil karena banyak yang tidak mempergunakan Webex, tidak mempergunakan email UNUD. Tapi sejak sekarang kita pandemi ini, ternyata ada dapat hikmahnya sedikit, karena Webex itu harus mempergunakan email UNUD. Teman-teman yang memang belum mensematkan email UNUD di profil emisinya itu dengan masif itu mempergunakan email UNUD semuanya. Sehingga per sekarang itu ketika kita lihat datanya itu hampir sekitar 1.600-an dosen itu sudah mempergunakan email UNUD semuanya. Jadi pertanyaan yang tadi ketika kita lihat sekarang itu sudah hampir semua dosen UNUD memang memiliki email UNUD-nya. Seperti itu mungkin gambarannya Pak tentang email UNUD. Jadi memang sudah pergunakan email UNUD. Kebetulan karena pandemi ini harus mendata lagi. Silakan Pak Gede. Kita kembalikan ke Pak Gede. Terima kasih Pak. Ya. Satu lagi Pak Gede. Silakan Pak. Bisa mahasiswa juga ACID. Cuman pertanyaan yang kedua, apakah server kita mampu menanggung untuk 25.000 orang alamat email UNUD ACID? Mohon informasinya. Tanya, Pak Agung Gunawan tanya. Jadi mungkin agenda USDI, apakah ada agenda? Enggak, saya lanjutnya menanyakan ke USDI, mumpung ada teman USDI dan ada pimpinan di sini semua. Jadi bagaimana mahasiswa mungkin enggak kalau email UNUD itu juga digunakan oleh mahasiswa? Mohon Pak Uke sama Pak Putra Sastro. Terima kasih Pak Gede, Pak Prof terkait diskusinya. Yang terakhir memang untuk kita memang letakkan di cloud ya. Jadi email kita dengan domain UNUD hanya kita mempergunakan servernya Google, server Gmail. Jadi secara infrastruktur berapa banyak pun user yang mempergunakan email UNUD, bahkan sampai mahasiswa akan mempergunakan email UNUD, secara infrastruktur saya kira tidak masalah. Nah,
terkait mahasiswa, per sekarang kan memang belum semua mahasiswa di-assign email UNUD. Namun, Niki hanya perlu kebijakan saja. Ketika nanti sudah ada kebijakan terkait mahasiswa semua diberikan email UNUD, kita tinggal generate saja emailnya, mempergunakan misalnya adalah NIM-nya di depan. nim@unud.ac.id, seperti itu. @student.ac.id. Saya kira itu bisa dilaksanakan dengan mudah. Dan secara infrastruktur itu tidak akan bermasalah karena memang servernya kita letakkan di cloud, yaitu di cloud-nya Google. Seperti itu Pak Gede, Pak Prof, yang terkait email UNUD-nya. Oke, kasih clear sekali. Jadi masalahnya mudah-mudahan optimis bagi mahasiswa juga menggunakan email UNUD. Jadi, seperti ya Bapak Ibu yang di luar, begitu kita jadi daftar registrasi sebagai mahasiswa langsung email menggunakan cloud Google, jadi yakin. Jadi kebijakan mudah-mudahan segera dibuat untuk mensupport, karena dengan tinggi untuk bisa membantu untuk meningkatkan branding. Jadi baik itu semua terkait dengan mudah-mudahan, jadi sangat yakin nanti tidak hanya dosen sudah hampir 100%, jadi mahasiswa bisa segera ada kebijakannya dari pimpinan untuk menggunakan, tinggal menggenerate saja sudah jadi. Instruksi sedikit Pak Gede, Pak Gede, instruksi sudah. Ngiring Prof. Silakan Pak Satu. Ini menyambung tadi pertanyaan sebelumnya, kita sekarang posisinya 27.000 mahasiswa, 1.600-an dosen, 1.200 tenaga kependidikan. Idealnya itu kan semua make. Ya. Nah, itu menjadi tugas dari USDI, Pak Ketua USDI ada di sini itu supaya ditindaklanjuti lah. Jadi lucu kalau memang Sivitas Akademika UNUD tidak pakai email UNUD. Bila perlu itu buat sistem sehingga yang tidak pakai email UNUD itu otomatis dikesampingkan gitu. Silakan buat sistem, saya akan dukung. Kemudian yang paling penting lagi Pak Ketua USDI dan tim, pada saat nanti mahasiswa baru mulai tahun 2020 ini, ya begitu nanti proses sebagai mahasiswa baru dia lalui sehingga berhak atas induk mahasiswa UNUD. Nah, saya ingin pendapat dari teman-teman USDI, mungkin tidak kita berikan pada saat NIM mahasiswa UNUD sebagai mahasiswa baru itu sekaligus email UNUD ACID. Dengan user dan password yang kita berikan yang bisa diubah setelah mereka dapatkan. Kalau itu memungkinkan dan tidak membebani dari segi IT, mari kita lakukan mulai tahun 2020 ini, di mana mahasiswa baru di samping akan menerima NIM mahasiswa UNUD juga menerima alamat email UNUD ACID. Ini Bapak W1 itu sangat memungkinkan, artinya ketika generate name kita sudah bisa generate email mereka juga, dan dari infrastruktur pun mestinya tidak terbebani lah, kira-kira demikian. Ya, jadi tolong proses mulai tahun 2020 ini di samping kita akan memberikan NIM mahasiswa baru sebagai mahasiswa UNUD, juga emailnya kita akan berikan dalam bentuk UNUD ACID. Tolong dicatat ini Pak dan dilakukan mulai tahun ini ya. Jadi dengan demikian nanti masiflah memakai UNUD ACID ini sebagaimana nanti harapan kita untuk membangun backlink berikutnya melalui email Sivitas Akademika. Terima kasih. Ya Prof. Ya, siap. Perlu nambah bandwidth itu Pak. Tidak. Memang letaknya bukan di UNUD ini ya. Kita pakai email. Pakai Gmail. Mengapa kita pakai Gmail? Cloud-nya Google, karena banyak fasilitas yang mestinya bisa kita manfaatkan dari itu ya, untuk pembelajaran juga ada banyak hal lah. Ya, Prof. Juga mahasiswa yang sedang aktif
saya kira kasih aja juga mulai diberlakukan Pak. Usul saya Pak, lebih agresif lah. Jadi agresif kita tidak hanya mahasiswa baru tapi juga mahasiswa lama. Ya, betul Prof. Jadi tidak saja S1, S2, S3, profesi spesialis masif lah. Ya, jadi tantangan tersendiri dan tolong dicatat ini supaya kita tidak kelupaan karena banyak tugas. Jadi kita diingatkan oleh Prof. Kade Martiko ini untuk UNUD ACID karena saya tahu beliau ini dari dulu mempermasalahkan hal yang tidak UNUD ACID. Jangan lagi meladeni sivitas akademika yang tidak memiliki UNUD ACID sepanjang tidak menimbulkan masalah yang lain. Terima kasih, kebijakan sudah langsung jadi di sini nih Pak WR1. Jadi Usdi semangat. Jadi masif sekali, Prof. Kade, bagus sekali gitunya, triggernya. Jadi Prof. Martiko, terima kasih banyak atas ininya. Jadi kebijakan langsung diambil. Jadi mulai tahun tahun 2020 nanti mahasiswa sudah menggunakan UNUD. Baik, itu jadi akan sangat membantu untuk branding kita. Oke, saya lanjutkan untuk jawaban pertanyaan yang ketiga dari Pak FIB terkait dengan Udayana Networking. Jadi ini nanti, jadi setahu saya atau aplikasi untuk Udayana Networking dalam progres pembuatan nih Pak Arya. Jadi itu akan menjadi sebuah domain bagi semua dosen untuk membuat profilnya. Semua aktivitas pembelajaran, aktivitas riset Tridharma perguruan tinggi bisa dicantumkan, diupload di sana. Jadi itu akan diupayakan melalui domain Udayana Networking.unud.ac. Itu yang informasi yang kami dapatkan. Nanti mohon tambahan informasinya dari Pak Ogo atau Pak Prasasti. Pak Gede dan Bapak Ibu yang lain. Jadi tadi di chat ada pertanyaan tentang blogs, yaitu bagaimana dosen memiliki informasi-informasi yang mungkin tidak begitu akademis, mungkin akademis tapi mungkin agak bisa dibilang lebih menarik gitu, di mana diletakkan. Biasanya kita punya blog, pernah ada blog, sekarang itu diakomodir ke website yang namanya Udayana Networking. Secara basic Udayana Networking sebenarnya sudah online Pak Gede dan teman-teman. Mungkin Tiang bisa contohkan di sini bentuknya sedikit. Ini adalah bentuk awal dari Udayana Networking. Jadi akan tampilan seperti ini, mungkin sudah tampil Bapak Ibu di sudah. Jadi ada tampilan seperti ini. Nah, ini nanti akan ada sejenis dari teman-teman dosen yang akan meletakkan tulisan-tulisan kreatifnya di sini. Terus ada juga ini ada semua. Mungkin ini bisa dibilang seperti blog. Tapi yang ditampilkan hanya sedikit, yang mungkin yang paling yang paling aktif menulis di sini. Tapi bisa dilihat semuanya dengan melihat view all di sini. Linknya itu nanti bisa dijadikan sejenis link blog seperti itu. Tapi di belakangnya dia muncul nanti Udayana Networking / nama ininya, nama dosennya. Selain untuk dosen, Udayana Networking ini juga ada khusus berisi tentang teman-teman guru besar atau teman-teman profesor yang istilahnya bisa menyampaikan pemikiran-pemikiran kreatifnya di sana. Nah, secara umum Udayana Networking ini sudah online, hanya sekarang kita sedang membuatkan panduan bagaimana nanti teman-teman dosen dan teman-teman Bapak Ibu guru besar bisa mengisi konten pribadinya di sini, konten masing-masingnya. Nah, itu dalam hitungan hari seharusnya sudah siap, karena ini kan berkejaran juga dengan targetnya Webometric, sesuai dengan yang Pak Gede dan teman-teman sudah tahu. Jadi nanti masing-masing isinya ini akan bisa diisi secara sendiri oleh masing-masing guru besar, kalau pada bagian awal profesor, atau oleh masing-masing dosen pada bagian expert comment seperti ini. Jadi nanti akan berbentuk seperti blog, informasi, mungkin bisa informasi yang lebih sendiri oleh dosennya,
bukan informasi kaku yang diambil dari sistem seperti itu. Kayak penelitian itu bisa dituliskan kembali dengan bahasa yang lebih ringan, bahasa yang lebih renyah itu bisa ditulis sehingga itu bisa dibaca oleh orang dengan lebih menarik seperti itu Pak Gede. Ini tinggal menunggu panduan, kita akan share ke teman-teman dosen dan guru besar sehingga nanti akan bisa mengisi masing-masing isinya sendiri-sendiri. Seperti itu mungkin Pak Gede tambahan dari kami dari USD. Ya, banyak informasi Pak Oke. Jadi demikian adanya Bapak Ibu terkait dengan domain budaya networking. Jadi memang kami di tim Biometrik mengagendakan juga workshop untuk pengisian ini, pengisian networking ini, jadi konten-konten apa yang kita isi. Jadi tadi Pak Marika nanya siapa yang isi. Jadi kita Pak dosen yang punya akun di sana untuk mengupdate. Jadi tadi kata Pak Ugo Saputra tulisan-tulisan walaupun penelitian yang lebih renyah katanya biar lebih enak dikunyah gitu. Jadi lebih tulisan-tulisan populer kita apa yang menjadi apa namanya kita di taruh di sana. Jadi intinya bagaimana walaupun kita taruh di sana bisa menjadi sitasi pemikiran Bapak Ibu para guru besar terupload di sana. Anggap Udayana Networking itu sebagai blog kita tulis di sana. Kalau menarik akan disitasi juga. Ya, itu intinya bagaimana membangun link kita, ada orang luar akan banyak melihat ke dampak yang akan sangat bagus bagi web kita. Pak Gede. Pak Prof. Jadi yang kalau begitu waktu dekat ini adakan aja workshopnya Pak De, atau webinar seperti ini itu pengisian di Udayana Networking itu. Kami menunggu kami sudah dari pengisian ini melalui webinar ini. Jadi tadi di USD informasikan sedang disiapkan panduannya Pak. Jadi sistem sudah ada, sekarang panduan sudah siap, kita share, baru kita workshopkan di sini. Itu nanti kita info lagi Bapak. Terima kasih banyak. Pak Ibu, saya undang satu pertanyaan lagi. Saya mungkin Pak Gede. Halo Pak Gede. Pak Gede. Ya, silakan. Selamat sore Bapak Ibu, terutama Bapak WR1, para guru besar dan Bapak Ibu peserta. Saya sedikit saja, mungkin karena secara teknis saya harus belajar banyak. Ini ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, personal branding, bahwa seperti produk komersial, personal branding itu kan harus dirawat agar memberikan nilai tambah baik bagi institusi maupun bagi diri sendiri. Personal branding ini tadi dijelaskan bisa dibangun juga lewat media-media sosial, Twitter, Facebook, Instagram. Kita juga tidak lupa bahwa media itu juga digunakan wadah komunikasi yang sifatnya personal sekali di luar nilai-nilai institusi. Nah, bagaimana misalnya ada sivitas akademika yang mungkin menggunakan media sosialnya itu untuk hal-hal yang mungkin di luar nilai-nilai luhur organisasi. Nah, bagaimana mencegah itu? Karena dia ada tautan ke ini. Atau mungkin saya salah mengerti gitu. Kalau misalnya ada backlink-nya ke UNED ACID, bisa nggak dicegah dampak negatifnya kalau mereka menyampaikan suatu pendapat atau mungkin hal-hal yang kurang baik berdampak negatif pada nilai-nilai luhur organisasi. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi saya tertarik dengan wacana bahwa agar dibeli akun UNED ACID. Nah, jika tidak bermasalah di infrastruktur, berarti hampir tiap tahun kita menambah akun email itu kan 5.000-an mahasiswa, 5.000-an akun. Kalau mereka sudah tamat, jika misalnya tidak berdampak pada konsumsi infrastruktur di IT kita, itu sangat bagus juga dampak positifnya kalau kita melakukan tracer study.
Karena selama ini tracer study kita kan memang masih kurang memuaskan hasilnya, respon rate mereka masih rendah. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini bisa memperbaiki respon rate kita yang akan sangat kita butuhkan nanti di dalam kinerja UNUD, terutama akreditasi. Itu saja Pak Gede, terima kasih. Terima kasih Ibu Prof. Pertanyaannya bagus sekali, menarik. Jadi Pak Dewa Bayu bisa bantu ya. Ada dampak negatifnya enggak? Backlink. Saya boleh satu sedikit. Silakan kalau Bapak ada bisa saja. Pengalaman saja. Jadi ya kita memang ya di aktivis media sosial gitu ya. Kita membacklink ya barang tetap institusi memang tetap kita harus tetap Udayana. Dan karena itu sudah kita mempunyai filter sendiri apa yang mesti boleh dimasukkan dan tidak dimasukkan di sana. Itu kita punya filter sendiri pasti. Yang kedua ya harus hati-hati ya kalau ada Udayana gitu. Tapi yang kedua untuk backlink kadang-kadang nge-tag Universitas Udayana itu kalau saya personal memilih kira-kira status wall saya yang mana saya tag ke institusi saya. Kalau memang sifatnya pribadi, saya makan durian dan lain sebagainya, ya nggak perlu saya tag Universitas Udayana. Saya kira itu pengalaman saya. Tapi itu program sudah selektif sekali dari sisi individu, punya tanggung jawab moral, Pak. Karena ini melibatkan seluruh mahasiswa dan nanti alumni juga masih memiliki backlink. Masyarakat kembali, Pak. Itu saja. Mudah-mudahan bisa difilter memang. Terima kasih. Pak Dewa Bayu ada tambahan Pak Dewa? Semua Pak Gede. Pak Bu Prof, yang coba menjawab. Tadi sebenarnya sudah garis besar dijawab oleh Prof. Ade sebagai aktivis media sosial yang aktif mengupdate konten terkait COVID ini ya. Saya menarik sekali Prof Ade kalau bisa grafik-grafiknya diingat diisi URL UNUD ACID, jadi tidak hanya menempel di gambar karena URL itu yang akan dianggap sebagai backlink. URL hyperlink ya, hyperlink. Jadi saya mencoba menjawab media sosial atau bentuk lainnya, chatting, atau kita bicara komunikasi secara langsung, ini kan sarana komunikasi saja. Hanya sialnya kalau bisa dibilang, apa yang tercatat di dunia digital, dunia maya ini tercatat selamanya. Meskipun sudah dihapus, belum benar-benar bisa terhapus. Kenapa? Karena bisa jadi ada teman-teman, ada rekan-rekan, ada masyarakat yang terlanjur print screen dan viralkan kembali. Fenomena ini seringkali terjadi, terutama ini untuk anak-anak, adik-adik kita, mahasiswa atau mungkin yang belum teredukasi terkait etika dalam bersosial media atau etika dalam menggunakan internet. Jadi memang cara memfilter saya kira hampir sulit kita lakukan. Ini kembali ke dirinya mereka masing-masing. Tapi cara yang bisa kita lakukan adalah paling tidak untuk adik-adik mahasiswa setelah dia masuk ke diberikan label Udayana, maka kita mungkin nggak tahu ya apa bisa di PKKMB atau orientasi mahasiswa diberikan pengetahuan tentang etika berinternet. Nah, memang kita tidak bisa hindari media sosial, fasilitas internet ini adalah fasilitas sekarang yang utama digunakan untuk mereka berkomunikasi. Nah, selain itu tentu saja tanggung jawab dosennya dalam memberikan nilai agar memberikan arahan, instruksi yang jelas dalam memberikan tugas. Tentu saja backlink ini tadi seperti yang Prof. Kade sampaikan, tidak semua konten diberikan backlink, tapi hanya konten-konten yang terkait tentang pembelajaran saja atau konten-konten yang terkait tentang akademik saja yang diberikan backlink ke UNUD ACID. Sehingga instruksi yang jelas ini memberikan output dari konten pembelajaran, baik itu dalam bentuk video atau tulisan yang sesuai dengan yang diharapkan dari dosen dengan batas-batas yang jelas. Mungkin seperti itu saya bisa saya jawab Pak Gede, mungkin yang lain ada tambahan, mohon dibantu. Terima kasih.
Ya, itu mungkin secara umum. Kalau kita mau apa namanya menambahkan sedikit, jadi mau memfilter supaya ini bagus-bagus semua, tidak bagus, jadi akan susah ya. Jadi kecuali harus pemahaman kita, menjadi tanggung jawab kita bersama. Dan itu untuk mahasiswa ya mungkin ini ada salah satu hikmah kita, Ibu Prof, di mata kuliah Digital Society, ada digital ethic di sana. Itu diajarkan ke mahasiswa baru kita bagaimana bersosialisasi di internet. Dan itu ada satu topik yang sangat menarik kita sampaikan, bagaimana sih yang ini berinternet itu yang disampaikan di mata kuliah Digital Society sudah ada itu. Jadi mahasiswa baru kita nantinya kalau sudah menjadi umum misalnya harus diambil semua, jadi mungkin akan dapat pemahaman yang lebih bagus lagi bagaimana kita berinternet dengan baik. Itu mungkin yang bisa saya tambahkan. Bapak Ibu sekalian, waktunya karena waktu sampai 5 menit. Jadi kalau ada pertanyaan bisa ke grup atau bisa WA, silakan. Ini atau saran mungkin silakan ini kan. Jadi saya sedikit rangkum dalam pertemuan ini. Jadi upaya personal branding kita sebagai dosen ini akan sangat bermanfaat bagi institusi kita. Salah satu ini yang menjadi upaya itu adalah webometrik. Webometrik yang disinyalir, diakui merupakan sebuah pengakuan internasional yang terhadap semua pencapaian akademik perguruan tinggi yang ditampilkan dalam website masing-masing perguruan tinggi. Itu gininya webometrik. Jadi bagaimana kita sebagai institusi pendidikan, potensi-potensi kita bisa terrekam di website kita dan menjadi rujukan dari pihak luar untuk mensitasi. Itu menjadi yang sangat tinggi sekali bagi branding Universitas Udayana. Ya, itu, dan sekali lagi ini tidak adalah merupakan pekerjaan kita bersama yang dilakukan secara bersama-sama dan semuanya, dan berkelanjutan. Jadi setiap publikasi kita dan lain sebagainya, setiap kita punya produk pasang begitu berkelanjutan, saya yakin Udayana akan naik bagus, akan di posisi yang bagus kita. Itu keyakinan kami di tim. Jadi mungkin sementara ini kita belum ngeh apa yang harus kita lakukan untuk meningkatkan atau menjadi dampak yang bagus untuk universitas ini. Mulai kita yakini, mulai kita sadari bagaimana apa. Padahal kita yakin Bapak Ibu semua banyak sudah yang Bapak Ibu lakukan, tapi belum kita sampaikan, belum kita tunjukkan di website UNUD terutama dengan indikator afiliasi kita di Universitas Udayana. Salah satu web atau email. Nah, tadi bagus sekali sudah disepakati menjadi kebijakan pimpinan melalui Pak WR1 sudah menugaskan atau bagaimana proses email tidak hanya untuk dosen, mahasiswa dan pegawai semua pakai email Universitas ID. Bagus sekali, mudah-mudahan akan punya dampak yang bagus bagi kita. Universitas Udayana berdampak bonus bagus bagi kita, tertata bagi kita semua, dan bonus webometrik bagi Universitas Udayana. Itu mungkin Pak WR1 kalau ada tambahan silakan Bapak. Saya cuma menekankan aja tadi yang menjadi prioritas untuk mendapatkan official email address itu adalah mahasiswa baru segala angkatan di tahun 2020 ini. Itu supaya menjadi penanganan serius dari teman-teman USDI. Kalau saya nanti lupa mengingatkan lagi supaya langsung saja dikerjakan. Nah, kemudian kedua,
tadi Prof. Mardiko menyampaikan untuk mahasiswa lama juga. Nah, mari kita pilah-pilah kemungkinan untuk memberikan email address bagi mahasiswa lama. Nah, bagaimana caranya? Apakah skala prioritas dan seterusnya sesuai dengan kapasitas yang kita miliki, itu menjadi beban pekerjaan yang berikutnya dari teman-teman USDI. Nah, sekali lagi nanti di-share program-program tim webometrik berikutnya, TOT, workshop, dan apapun itu supaya Bapak Ibu pimpinan unit masing-masing cepat menangkap dan menugaskan personal di unit masing-masing sehingga nanti sama-sama bergerak sehingga lebih masif lah backlink kita, webometrik kita pada akhirnya akan naik dengan tersendirinya. Sebagai bonus kita telah melakukan pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi di setiap kegiatan. Terima kasih. Terima kasih Prof. Jadi itu ininya webometrik jadi bonus dari kerja kita yang memang benar dan kita tunjukkan kita bekerja melakukan Dharma perguruan tinggi, itu menjadi catatan kita. Oke, ya terkait beberapa agenda lagi nanti kita akan sedang susun agenda untuk webinar yang beberapa agenda lagi. Salah satunya bagaimana update profil kita di Google Scholar dan Scopus ID itu merupakan hal yang penting sekali karena bagaimana kita nanti memastikan bahwa publikasi kita akan terdeteksi di sana dan di akun kita tidak terdeteksi ada akun-akun atau tulisan atau paper orang lain masuk ke akun kita. Jadi itu update profile di Google Scholar, lainnya ke Udayana Networking. Itu yang sedang kami upayakan untuk segera dilakukan webinarnya. Sebentar untuk webinar kita hari ini mungkin cukup sekian Bapak sekalian. Terima kasih banyak atas segala atensi dan partisipasinya. Semoga apa yang kita lakukan akan punya dampak yang bagus untuk institusi kita, untuk Udayana. Baik secara manajemen juga nilai rankingnya. Terima kasih banyak. Ya tutup dengan Pranama Santi. Om Santi Santi Santi. Santi 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 Om. Om Santi Santi Om. Santi 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 Om. Sisa berapa orang?